Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, dia tampak murung dan khawatir. Sekarang sudah 50 tahun sejak saya melarikan diri dari pernikahan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada ayah saya. Ketika aku meninggalkan jurang yang melahap jiwa, aku akan kembali ke kota abadi Tongtian untuk melihat ayahku. Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Ramping mengerutkan bibirnya, menatap Tan Yun dan berkata, aku dibesarkan di kota peri Tongtian sejak aku masih kecil. Ini pertama kalinya aku pergi begitu lama. Aku merindukan kota peri Tongtian. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak sakit. Ketika kita meninggalkan jurang yang melahap jiwa, kita akan pergi ke kota peri Tongtian. Xian menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, Tan Yun, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak dapat dipromosikan ke tingkat ke-7 wilayah kaisar dalam waktu sesingkat itu. Bagi saya, ini benar-benar seperti mimpi untuk memiliki keadaan saat ini. Tan Yun tersenyum cerah, oh, iya, karena Anda dapat memperbaiki senjata ajaib atribut ruang dan waktu, Anda harus memiliki kualifikasi atribut ganda waktu dan ruang. Baiklah, kurus bingung, kenapa kau bertanya? Tan Yun berkata sambil tersenyum, Anda akan tahu nanti. Sekarang saya bertanya, seberapa kuat kekuatan Anda untuk menantang melampaui level Anda? Slender berpikir dan berkata, kamu seharusnya bisa mengalahkan yang kuat dari peringkat ke-10 di ranah kekaisaran. Kekuatan tantangan lompatan katakmu terlalu lemah. Tan Yun bertanya, apakah kamu punya batu giok? Kalau begitu, aku akan memberimu keterampilan. Mendengar pidato itu, Xian tercengang pada awalnya. Kemudian, ayam itu sering mengangguk seperti mematuk nasi, tampak bersemangat dan berkata, ya, tunggu sebentar. Dengan itu, cincin peri melintas di antara jari-jari Ramping. Segera, giok putih kosong Jen terbang keluar dan tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun menutup matanya. Setelah setengah suara, dia mengambil kembali pengetahuan abadi dan berkata, ya, lihat, keterampilan ini adalah keterampilan yang memungkinkan Anda untuk berlatih kepada Raja Surgawi. Bagus sekali, Tan Yun. Terima kasih banyak. Lesung pipit yang halus itu seperti bunga, bersemangat untuk melepaskan pengetahuan abadi dan menyusup ke dalam slip batu giok. Tapi baris pertama pada slip batu giok itu berbunyi, kesabaran ruang waktu. Kemudian dia melihat ke bawah dan melihat bahwa, saraf ruang waktu dibagi menjadi 3 bagian, nerokardiologi, pedang ruang waktu, dan pemisahan ruang waktu. Dengan menggunakan metode pikiran saraf, Anda dapat membuat napas Anda sendiri dan menambahkan 6 alam kecil. Pedang waktu dan ruang, selalu berubah, membunuh tak terlihat. Waktu dan ruang dipisahkan. Ketika Anda mencapai puncak kultivasi, Anda dapat menyingkat 36 tubuh yang terpisah. Sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang membuat musuh menjadi dingin dan ingin berpisah. Setelah membaca keterampilan, Xian mengambil kembali pengetahuannya yang abadi, menatap Tan Yun, menatap matanya yang indah, dan berkata dengan suara gemetar, oke. Keterampilan yang sangat kuat, ini terlalu kuat daripada keterampilan yang saya latih sebelumnya. Tan Yun, kamu layak menjadi Maha Guru Hongmeng. Tanpa menunggu kata-kata Ramping, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ingat, jangan katakan identitasku kapan saja. Yah, maaf, aku tidak bermaksud. Ramping buru-buru berkata, aku ingat. Oke, sekarang kamu dan Subing, pergi ke aula Jalan Lingqiao. Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Kamu kebetulan berada di aula selama ini. Pahami keterampilan ini. Qiao Xian menatap Tan Yun. Dia kesal dan berpikir bahwa Tan Yun memberinya keterampilan yang sangat berharga, dan hatinya semanis madu. Pada saat ini, Zenji tiba-tiba membuka mulutnya, Ramping, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kakak Zen, katamu. Mata indah Zenji menunjukkan niat membunuh yang dingin, apakah Anda tahu apa keadaan Ouyang yang memecahkan langit, penguasa kota-kota abadi Tongtian?
Dikatakan bahwa dia dipromosikan ke tingkat ke-12 dari kekaisaran besar lebih dari 8.000 tahun yang lalu, katanya pelan. Mendengar pidato itu, mata Zhen Ji penuh dengan kesuraman. Dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Saudari Zhen, ada cara lain untuk mengatakan tentang kematian orang tuamu, kata Ramping. Apa yang kamu katakan? Zhen Jie mengerutkan kening. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Zhen Ji, Anda telah memberitahu saya tentang ini. Dia mendengar Ouyang mengatakannya, menurut berita yang dia temukan. Karena ayahmu jujur dan menyinggung 9 dewa surgawi. Mendengar pidato itu, Zhen Ji memandang King Xian dan bertanya, apakah kamu yakin mendengarnya dengan telingamu sendiri? Iya, Ramping berkata dengan tegas, pada awalnya, saya memasuki rumah Master Kota sebagai Master Artefak Asia tingkat suci dan mendengar Ouyang membicarakannya. Juga, sejujurnya, Tuan Ouyang sangat mempercayaiku. Setelah mendengarkan, Zhen Ji menarik napas dalam-dalam dan terdiam lama. Setelah itu, dia berkata, kamu kurus. Kamu tahu orang dan wajah, tetapi kamu tidak tahu hatimu. Ouyang mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya bahkan jika dia mempercayaimu lagi. Masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan meminta klarifikasi kepada Ouyang. Jika dia benar-benar bersalah, saya tidak akan membalas dendam. Sebaliknya, jika pelakunya benar-benar dia, aku akan mencuci rumah Tuan Kota Ouyang dengan darah. Pada saat ini, Tan Yun berkata, masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kemudian, orang-orang dan hewan memasuki aula Jalan Lingqiao. Ambil. Di antara pikiran Tan Yun, aula Jalan Lingqiao yang menjulang tinggi berubah menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke telinga Tan Yun. Setelah membuka celah di tirai arai, Tan Yun naik ke langit, menghilang ke dalam arai kelahiran kembali pengorbanan darah yang kacau dan pergi menuju langit yang gelap. Waktu berlalu cepat. 4 tahun kemudian, Tan Yun, mengenakan jubah putih, terbang keluar dari ngarai Huitushian. Tiba-tiba, suara tua yang akrab terdengar di telinga Tan Yun, anak muda, berhentilah untuk orang tua. Tan Yun melompat ke udara dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang lelaki tua pucat terbang ke arahnya. Melihat lelaki tua yang terbang itu, Tan Yun tersenyum. Itu adalah semacam ejekan yang penuh dengan niat membunuh. Meskipun Tan Yun belum melihat Mo Changsheng, paman ketiga dari Mansion Mozi, dia masih yakin bahwa lelaki tua di depannya bukanlah orang lain, tetapi Mo Changsheng. Karena Tan Yun ingat suara Mo Changsheng. Alasan mengapa Mo Changsheng tidak memulai dengan Tan Yun adalah karena dia hanya mendengar suara Tan Yun dan tidak pernah bertemu dengan Tan Yun sendiri. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mo Changsheng melaporkan kepada keluarganya, orang tua adalah kota peri perang tinta. Tuan ketiga, Mo Changsheng. Mendengar pidato itu, suara serak Tan Yun terdengar, saya sudah mendengar banyak. Saya tidak tahu mengapa Tuan Mo San berteriak kepada generasi muda. Di mata keruh Mo Changsheng, dia mengungkapkan niat membunuhnya. Pernahkah Anda melihat seorang pria muda bernama Tan Yun di tingkat ke-7 dari kerajaan kekaisaran dan seorang wanita bernama Ramping dalam jiwa melahap jurang maut? Iya, Tan Yun tersenyum dan suaranya masih serak. Katakan, di mana mereka? Mo Changsheng tampak bersemangat saat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapat kabar tentang pembunuh yang membunuh keponakannya. Tan Yun tersenyum. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Mo Changsheng menatap pemuda berjubah putih di depannya dan berkata dengan ngeri, Kamu Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kamu membunuh keponakanku, aku mendengar keponakanku berkata bahwa kamu hanya level 7 di wilayah kekaisaran. Bagaimana kamu bisa menjadi level 5 di wilayah kekaisaran dalam sekejap mata? Dalam kengeriannya, Mo Changsheng meraung, kamu binatang. Bahkan jika kamu adalah tingkat kelima dari alam kekaisaran, kamu hanyalah semut mol di depan orang tua itu. Tan Yun, kamu mati. Mo Changsheng memikirkan kematian keponakannya Mo Zifu. Dia sangat marah. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya yang sangat pusing, memutar tangan kanannya, memegang pedang sub-artifak kelas atas, dan menikam Tan Yun di udara.
Mo Changsheng adalah orang kuat kelas 1 di ranah Kaisar Agung. Meskipun jiwa Kaisar Agungnya telah ditelan selama lebih dari 70 tahun, dia masih belum koma. Selain itu, kekuatan abadi di kolam rohnya membuatnya tetap kenyang dengan menyerap kekuatan abadi di batu abadi terbaik. Dengan kata lain, sekarang Mo Changsheng dapat memberikan permainan penuh dengan kekuatan penuhnya. Menusuk. Ledakan. Saat Mo Changsheng menikam pedangnya seperti kilat, tiba-tiba, pedang ki vertikal dan horizontal, dan kekosongan dalam ratusan keabadian runtuh, membuat Tan Yun berada di ruang gelap dan tak berujung. Pedang Mo Changsheng sangat mempesona di kehampaan yang gelap. Menurut pendapatnya, Tan Yun, yang berada di peringkat kelima dari alam kekaisaran, tidak bisa menghindari pedangnya. Dia akan tertusuk dadanya dan mati oleh pedangnya. Namun, hasilnya membuatnya luar biasa. Hancurkan untukku. Tan Yun tidak menghindar atau bersembunyi. Dia membawa tangan kirinya dan mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan. Dia tiba-tiba mendorong ke arah ujung pedang yang menusuk. Ketika Tan Yun menepuk ujung pedang lebar dengan telapak tangannya, tiba-tiba, dampak besar mengalir ke lengan kanan Mo Changsheng dari pedang lebar. Ah, tidak mungkin. Pedang lebar tua itu adalah sub-artefak terbaik. Bagaimana bisa patah dengan tangan kosongmu? Dalam teriakan kengerian Mo Changsheng, pedang lebar itu mulai dari ujung pedang dan meledak seperti keramik inci demi inci. Sambil bernafas, tangan Mo Changsheng hanya memegang gagangnya dengan lucu. Takut. Ketakutan tanpa akhir mengikis hati Mo Changsheng. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan fisik Tan Yun akan begitu mengerikan. Lari. Pada saat ini, di mana Mo Changsheng memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Dia menoleh dan berharap orang tuanya akan memberinya sepasang sayap lagi dan menembak ke langit yang gelap. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Ketika Tan Yun tertawa, dia mengambil langkah dengan lembut, dan tiba-tiba muncul di belakang Mo Changsheng di udara. Dia mencibir dan berkata, "Keluar dari ibumu." "Pa." Tan Yun menamparkan Mo Changsheng di belakang kepalanya. 7 lubang Mo Changsheng berdarah. Dia merasakan pusaran langit dan bumi dan jatuh ke dalam kehampaan. Sebelum Mo Changsheng jatuh ke tanah, Tan Yun menukik ke bawah, meraih pergelangan kaki Mo Changsheng dengan satu tangan, melambaikan tangan kanannya, mengayunkan Mo Changsheng dan jatuh ke tanah. Bang! Klik! Ketika Mo Changsheng mendarat di bahu kanannya, darahnya pecah berkeping-keping. Mo Changsheng memuntahkan darah di mulutnya, berguling kesakitan di tanah, dan memohon belas kasihan. Tan Yun, aku tidak akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Tan Yun berjongkok di depan Mo Changsheng dan berkata sambil tersenyum, bunuh kamu. Siapa kamu? Namamu Changsheng. Bolehkah aku membunuhmu? Aku tidak percaya. Aku ingin mencoba apakah hidupmu seabadi namamu. Jangan, jangan. Mo Changsheng berkata dengan panik, Tan Yun, jangan lakukan itu dulu. Dengarkan aku. Sekarang saudara kedua saya telah memasang jerat di pintu keluar dari jurang yang memakan jiwa. Anda dapat membawa saya sebagai sandera untuk mengancam saudara kedua saya dan membiarkan dia melepaskan Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa sembrono dan berkata, hahaha, aku tidak takut pada yang kuat dari tingkat kelima di kekaisaran besar. Apakah sulit bahwa saudara keduamu adalah lawanku? Jika saya ingat dengan benar, saudara kedua Anda Mo Changfeng hanyalah pencapaian kultivasi kelas 1 di kerajaan besar seperti Anda. Apa? Atau menurutmu Wan Baoshan lebih baik darimu dan saudara keduamu? Biarkan dia menghentikanku. Setelah mendengarkan, Mo Changsheng sering mengangguk. Ya, Tan Yun Yu benar. Wan Baoshan adalah yang terkuat dari tingkat ke-8 kekaisaran besar. Tan Yun tersenyum dan menatap Mo Changsheng seperti orang idiot. Menurutmu siapa Tan Yun? Seorang anak berusia 3 tahun. Apakah Wan Baoshan adalah orang kuat tingkat 8 dari kekaisaran besar? Klik. Tan Yun berkata dan mematahkan kaki kanan Mo Changsheng. Ah! Mo Changsheng berteriak, Tan Yun, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Wan Baoshan adalah orang kuat dari Manshen Jiutianxian. Jika kamu tidak mengambilku sebagai sandera,
kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Aku demi kebaikanmu sendiri, sungguh. Jangan bunuh aku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa. Tut, Anda benar-benar bisa menebusnya. Kalau begitu katakan padaku, apa kerajaan Wan Baoshan 130 tahun yang lalu? Mo Changsheng berpikir, pada saat itu, dia sudah berada di tingkat ke-8 dari Kekaisaran Besar. Tanpa menunggu kata-katanya, mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Dia melemparkan suaranya ke tanah dan berkata, persetan. 130 tahun yang lalu, ketika saya terbang ke negeri dongeng 9 surga Hongmeng, dia hanyalah seorang jenderal abadi dengan beberapa tentara kecil di kota abadi Tongtian. Jika dia adalah kekuatan besar dari tingkat ke-8 Kekaisaran Besar, dia akan berada di kota abadi Tongtian. Kamu membual dan tidak membuat draft, kan? Ini adalah harga kebohonganmu. Kaki Tan Yun yang dingin dan kejam mematahkan kaki kiri Mo Changsheng lagi. Sudah kubilang, aku tidak perlu memikirkannya. Kita semua tahu bahwa Wan Baoshan sudah mati. Sekarang sudah. Tan Yun berkata, jika saya ingin pergi, bahkan jika dua penguasa tertinggi secara pribadi mengatur susunan dewa yang terperangkap di surga, apa yang bisa saya lakukan? Setelah itu, Tan Yun menggunakan muridnya yang kuat untuk mengendalikan Mo Changsheng dan bertanya, siapa nama saudaramu? Dia dan kuat, di mana orang-orang sekarang? Juga, apakah saudara laki-lakimu yang kedua memberitahumu tentang kematian rumah besar Mosi? Di bawah kendali Tan Yun, Mo Changsheng telah melupakan rasa sakit dan berkata dengan tatapan datar, kakak tertua saya adalah Mo Changkong, yang merupakan kekuatan tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar. Sekarang orang-orang bergegas ke tingkat ke-12 dari Kekaisaran Besar. Di pintu tertutup kota, rumah Tuhan Kota Peri Perang Meksiko. Oleh karena itu, saudara laki-laki kedua saya tidak akan mengganggu pengasingan saudara laki-laki tertua saya. Kakak tertua saya seharusnya tidak tahu tentang kematian Sifu. Jika tidak, saudara laki-laki tertua saya akan mengirim seseorang ke dalam jurang yang melahap jiwa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Engah. Dengan lambaian tangannya, Tan Yun menembus tengkorak Mo Changsheng, dan jiwanya terbang dan mati. Setelah membunuh Mo Changsheng, Tan Yun terbang di udara lagi. 10 hari kemudian, Tan Yun, yang sedang terbang, tiba-tiba teringat suara lembut di benaknya, Tan Yun, tunggu. Tan Yun berdiri di udara dengan kebingungan. Pada saat berikutnya, serat tipis keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dan berkata kepada Tan Yun, tunggu aku di sini. Orang tua yang baru saja terbang di atas kepalamu adalah seseorang yang aku kenal. Halo padanya. Oke, aku akan pergi denganmu. Tan Yun tersenyum. Tidak, kamu bisa menungguku di sini. Ramping tersenyum. Yah, pergi dan kembali dengan cepat. Tan Yun tidak banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku akan segera kembali. Begitu suara ramping dalam rok biru jatuh, dia berbalik dan terbang ke udara, menghilang ke pandangan Tan Yun. Sambil bernapas, dia bertemu dengan seorang lelaki tua berusia 90-an. Orang tua itu melihat seseorang terbang di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia menemukan bahwa itu adalah gadis yang aneh dan hendak berbicara, dia memikirkan suara yang ramping di benaknya, pengurus rumah tua, diamlah. Aku rindu. Sekarang namaku Qian Xian. Berpura-puralah menjadi kenalanku dan katakan halo. Ya, lelaki tua itu adalah kota abadi Tongtian. Pengurus rumah tangga tua dari rumah tuan kota, Ouyang Fu. Ouyang Fu berkata sambil tersenyum, ini sangat halus. Anda telah berada di alam kekaisaran tingkat ke-7 sejak Anda tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Begitu kata-kata itu jatuh, Ouyang Fu memicu gelombang besar di hatinya dan berkata kepada Yang Ramping, Nona, mengapa kamu di sini? Dan bagaimana kerajaanmu bisa meningkat begitu cepat? Suara Ramping itu berkata, saya datang untuk menjelajahi harta karun bersama teman-teman saya. Namun, saya menemukan peluang besar. Dengan bantuan teman-teman saya, ranah saya akan meningkat begitu cepat. Oh, omong-omong, pengurus rumah tangga tua, bagaimana kabar ayahku? Bisakah Kaisar Abadi ke-9 mempermalukan ayahku karena pelarianku dari pernikahan? Ouyang Fu berkata dengan suara khawatir,
Jangan khawatir, Nona. Tuan Kota baik-baik saja untuk saat ini. Pada awalnya, Kaisar Abadi ke-9 datang ke rumah Tuan Kota. Untuk menenangkan Kaisar Abadi ke-9, Tuan Kota harus mengatakan bahwa dia akan menemukanmu dalam 100 tahun dan kemudian menikahimu dengan Kaisar Abadi ke-9. Sekarang ada lebih dari 40 tahun tersisa dalam perjanjian Centennial. Selama periode ini, 9 Kaisar Abadi tidak akan mempermalukan Tuan Kota. Namun, ketika penunjukan Centennial datang, Nona, jika Anda tidak menikahi Kaisar Abadi ke-9, saya khawatir rumah Tuan Kota kita akan mati. Mendengar pidato itu, Ramping mengerutkan bibirnya, mengangguk dalam diam untuk waktu yang lama, tampak tegas, dan berkata, "Pengurus rumah tangga tua, kembali ke kota Tongtianxian dan beritahu ayahku bahwa aku akan kembali ketika aku membuat janji 100 tahun. Bahkan jika saya menikahi Kaisar Abadi ke-9, saya akan mengakuinya. Saya tidak akan pernah membiarkan ayah saya dan kota Abadi Tongtian kami menderita karena saya. Juga, kamu memberitahu ayah bahwa aku kasihan padanya." Saya pergi. Setelah suara itu, Ramping berbalik dan pergi. Ouyang Fu menghela nafas dan berhenti menjelajahi harta karun. Segera, dia juga menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Dia siap untuk kembali ke kota Peri Tongtian dan memberitahu Ouyang bahwa wanita muda itu aman. Karena dia tahu bahwa Ouyang mengkhawatirkan Nona Duantian selama bertahun-tahun dia pergi. Sesaat kemudian, si kurus digantung di samping Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. "Gadis, ada apa denganmu?" Tan Yun bingung. Tidak ada. Air mata tipis berdesir, "Aku hanya sedikit lelah." "Bodoh, jangan menangis." Tan Yun mengambil langkah di udara dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata di wajahnya yang ramping. Air mata tipis menatap Tan Yun dengan hati sedih. "Tan Yun, tahukah kamu? Dalam beberapa dekade, saya akan menikah. Tapi saya tidak ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9. Orang yang saya kagumi dan sukai. Apakah kamu?" "Tan Yun, dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk tidak bersamamu, tapi sebelum aku pergi, aku akan selalu bersamamu." Setelah mengambil keputusan, Ramping tersenyum dan menangis. "Tidak apa-apa. Saya manusia. Terkadang saya sangat sentimental. Saya pikir mungkin suatu hari, kita akan berpisah, dan saya akan merasa sedih. Karena aku takut kamu akan mengusirku." Ramping tersenyum melalui air mata. "Mengusirmu?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan bercanda, "Aku, Tan Yun, memiliki wanita cantik sepertimu. Inilah yang diimpikan banyak pria. Mengapa aku harus mengusirmu?" "Yah, jangan pikirkan itu. Ayo tinggalkan tempat sialan ini secepat mungkin." "Sehat." Kepala Ramping mengangguk dan tampak khawatir. "Tan Yun, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk meninggalkan susunan dewa yang terperangkap di surga?" "Tentu saja." Tan Yun berkata dengan bangga, "Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada seorang pun di surga yang menjebak susunan dewa adalah lawanku. Aku akan membunuh semua anjing yang berlari dari rumah abadi 9 surga, dan kemudian meninggalkan surga yang terperangkap dalam susunan dewa dengan angkuh. Masih ada lebih dari 40 tahun lagi. Sekejap saja aku bisa bergaul dengannya. Sebelum meninggalkannya, aku akan gila lagi dengannya." Ramping memikirkan hal ini dan tersenyum. "Tan Yun, kau tahu. Aku adalah gadis yang baik sebelum aku bertemu denganmu. Tapi setelah bertemu denganmu, aku telah mengalami hidup dan mati dan banyak hal menarik bersamamu. Sekarang aku tidak ingin memasuki aula jalan Lingqiao. Ini adalah jurang yang melahap jiwa, aku akan menemanimu. Aku juga akan menemanimu pergi. Aku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran dan membunuh musuh bersamamu. Selama bersamamu, aku merasa hidupku penuh dengan petualangan. Perasaan ini sangat tidak enak tapi sangat bahagia." Kemudian, Xian mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan gioknya, "Bawa aku terbang." "Oke." Tan Yun tersenyum, memegang tangannya yang ramping, lembut, tanpa tulang, dan terbang dengan kecepatan tinggi menuju pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Selama penerbangan, Tan Yun bertanya, "Bagaimana Anda melatih keterampilan yang saya berikan kepada Anda?"
Slender tersenyum bahagia dan berkata, saya telah melatih saraf ruang waktu di Aula Jalan Lingqiao selama lebih dari 40.000 tahun. Sekarang saya telah menguasai keterampilan seperti api dan hijau murni. Saya pikir saya bisa melampaui kekuatan kekaisaran besar dengan 7 saya. Tingkat kultivasi di wilayah kekaisaran. Tan Yun mengangguk dan berkata, jika saya tidak salah, kekuatan Anda sekarang sudah cukup untuk membunuh kekuatan tingkat ketiga dari kekaisaran besar. Bahkan jika Anda menghadapi kekuatan tingkat keempat dari kerajaan besar, Anda mungkin tidak akan kalah. Betulkah? Ramping menatap Tan Yun dengan penuh semangat, menunjukkan jejak kelembutan di matanya yang indah dan berbisik pada dirinya sendiri. Tan Yun, kamu benar-benar baik. Aku merasa bahagia setiap saat bersamamu. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum. Kemudian, Tan Yun dan Xian Xian berpegangan tangan dan terbang seperti pasangan peri selama 2 bulan, mencapai salah satu pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. Mereka melayang ke udara, berubah menjadi 2 balok, bergegas keluar dari pintu keluar, dan menggantung di kehampaan dalam barisan besar dewa yang terperangkap di surga. Tan Yun, pintu keluar dari barisan besar adalah 3 miliar mil peri di utara. Tangan kiri Xian Xian dipimpin oleh Tan Yun, tangan kanannya mengacungkan 1 jari, menunjuk ke utara, dan berbisik, kemana kita akan pergi setelah kita pergi. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun dan langit dan bumi penuh dengan keabadian. Berlatihlah dalam isolasi dan promosikan ke kekaisaran besar sesegera mungkin. Kemudian, Tan Yun membawa Xian Xian dan berlari menuju langit utara. Dalam setengah hari, sesosok jatuh dari langit dan berubah menjadi Wan Baoshan di bawah pintu keluar barisan. Wan Baoshan memandang saudara keduanya Wan Baoyue dan Mo Changfeng dan bertanya, ada apa? Pernahkah Anda mendengar dari Tan Yun? Kakak, ada telur. Wan Baoyue memarahi, jangan pikirkan itu. Tan Yun dan Xian Xian sudah mati dalam jurang makan jiwa. Mo Changfeng bergema, iya. Sudah lebih dari 50 tahun sejak anjing pria dan wanita memasuki jurang yang melahap jiwa. Dengan kekuatan mereka di wilayah kekaisaran, mereka tidak bisa tinggal di jurang yang melahap jiwa begitu lama. Kemudian, Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir tentang saudara ketiga saya. Dia telah berada di jurang makan jiwa selama lebih dari 80 tahun. Mengapa dia tidak keluar? Wan Baoshan tidak peduli dan berkata, jangan khawatir, Tuan Mo. Siapa yang berani membunuhnya sebagai Tuan Mo? 3 di dunia peri 9 hari. Ketika Mo Changfeng hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah suara sarkastik terdengar, tut-tut, nada yang sangat besar, siapa yang berani membunuhnya? Maaf, yang lain tidak berani, bukan berarti saya Tan Yun tidak berani. Mo Changfeng. Tan Yun. Mo Changfeng tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat seorang pria dan seorang wanita terbang dan jatuh di depannya. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun atau Xian Xian? Ketika Mo Changfeng melihat wilayah Tan Yun, dia berteriak dengan marah dan tidak percaya, mengapa kalian berdua pria dan wanita anjing yang membunuh keponakanku meningkat pesat di dalam jurang pemakan jiwa. Juga, saudara ketigaku adalah tingkat pertama dari wilayah Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Aku tidak percaya. Dalam deru Mo Changfeng, Wan Baoshan di sampingnya menatap Tan Yun dengan tatapan hantu, apakah itu kamu? Apakah kamu semut mol di kota Tongtianxian lebih dari 100 tahun yang lalu? Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan lemah, iya, saya adalah semut mol di mata Anda di masa lalu. Tetapi sangat disayangkan bahwa setelah lebih dari 100 tahun, Anda adalah sampah kelas 1 di alam kekaisaran. Di depan aku, kamu serendah semut. Tan Yun, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tanah terlantar? Wan Baoshan berteriak ngeri. Tidak ada komentar. Tan Yun menatap Wan Baoshan dengan dingin. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Wan Baoshan benar-benar bingung, dan puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga pucat. Melihatnya seperti itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tuan Moer, hanya kamu lawan Tan Yun di sini. Wan Baoshan berkata dengan senyum muram, kamu ingin menangkapnya hidup-hidup. Pada tahun-tahun itu, kamu ingin Tan Yun berlutut untukku, tetapi Ouyang Qian menghentikannya. Setelah kamu menangkapnya,
biarkan aku menghancurkannya dulu, lalu bunuh dia. Mendengar pidato itu, Mo Changfeng berkata dengan keras, tidak masalah. Tidak masalah. Saya pikir ada masalah. Tan Yun berkata dengan lemah. Bajingan kecil, aku akan merobekmu. Mo Changfeng membentak, cakar surga yang patah. Kekuatan besar kaisar kuno pecah di tubuh Mo Changfeng. Tangan kanannya memutar cakarnya, melambaikannya tiba-tiba dan menekannya ke tanah. Tiba-tiba, langit di puluhan ribu makhluk abadi runtuh satu demi satu. Kemudian, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tapi di langit, cakar besar setinggi ribuan kaki menyelimuti kepala Tan Yun. Wan Baoshan berseru, dikatakan bahwa cakar surga yang rusak milik Tuan Mo dapat dengan mudah mengenai kekuatan tingkat 2 dari wilayah Kaisar Agung. Begitu saya melihatnya hari ini, itu benar-benar terkenal. Sebelum kata "Cuan" muncul akhirnya, suara Wan Baoshan tiba-tiba berhenti, dan matanya menunjukkan warna kepanikan dari lubuk jiwanya. Tan Yunlah yang mengabaikan cakar langit yang patah. Ketika cakar langit yang patah menutupi Tan Yun terkejut dan napas yang keras keluar dari dirinya, menghancurkan cakar langit yang besar itu menjadi berkeping-keping. Mengapa kekuatanmu begitu kuat? Mo Changfeng berteriak ngeri. Wan Baoshan, buka lariknya dengan cepat. Kami bukan lawannya. Lari. Bagus. Wan Baoshan menawarkan token di tangan kanannya. Pada saat dia akan membuka arai, Tan Yun melintas dan muncul di samping Wan Baoshan. Tangan kanannya meraih mulut harimau dari tangan kanan Wan Baoshan sambil memegang token tinggi-tinggi. Tidak. Klik. Ada suara tangisan seperti babi dan patah tulang, tapi Tan Yun mematahkan tangan kanan Wan Baoshan dengan tangan kanannya. Klik, klik. Kaki kanan Tan Yun melayang ke kiri dan ke kanan, darah memercik dan kakinya yang patah melayang ke samping, menendang Wan Baoshan di kedua lututnya. Celepuk. Wan Baoshan, yang kehilangan kedua kakinya, melayang ke udara saat ini, dengan rok rampingnya terbang, tangan kanannya berputar, dan pedang menusuk dada Wan Baoshan. Uff. Jalur gunung Wan Bao menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Tan Yun muncul di depan Mo Changfeng dan berkata dengan dingin, Pak Tua, aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan saudara laki-laki dan keponakanmu yang ketiga. Bang! Tan Yun meniup kepala Mo Changfeng dengan tinjunya. Mayat tanpa kepala, percikan darah, jatuh ratusan kaki jauhnya. Melihat tubuh tanpa kepala Mo Changfeng, Wan Baoshan lemah dan ketakutan dan berkata, Tan Yun, jangan. Jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinga, melintas dan menginjak wajah Wan Baoshan, tidak Anda ingin mempermalukan saya. Apakah kamu ingin aku mati? Aku membiarkanmu mempermalukan, aku membiarkanmu mempermalukan. Tan Yun menginjak kaki kanan wajah Wan Baoshan, perlahan-lahan berguling dan bergerak, sambil mengerahkan kekuatan. Wan Baoshan mengeluarkan teriakan kematian. Bang! Sesaat kemudian, Wan Baoshan tiba-tiba berteriak, dan Tan Yun menghancurkan kepalanya. Wan Baoyue, adik laki-laki kedua di belakang Wan Baoshan, sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan gemetar. Puluhan ribu tentara abadi di belakangnya juga ketakutan. Tan Yun melirik puluhan ribu tentara abadi. Segera, dia sepertinya menemukan sesuatu. Dia mengulurkan jari dan menunjuk ke seorang prajurit abadi di belakang Wan Baoyue, kemarilah. Celepuk. Kaki prajurit abadi itu lembut dan ambruk di tanah. Dia memohon, maaf, saya minta maaf. Saya tidak punya mata pada waktu itu, jadi saya tidak harus mempermalukan Anda. Anda benar. Prajurit abadi ini, yang berada di kota abadi Tongtian lebih dari 100 tahun yang lalu dan mematuhi perintah Wan Baoshan, terus mempermalukan Tan Yun dalam perjalanannya ke Istana Ruang Waktu. Tan Yun Hua berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di samping prajurit abadi. Dia membungkuk dan mencubit tangan kirinya di leher prajurit abadi, mengangkatnya seperti ayam. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kamu pria yang kuat sekarang. Tolong maafkan aku. Tolong. Prajurit abadi memohon dengan ketakutan. Maafkan saya. Tan Yun mencibir, aku suka menyimpan dendam. Di telapak tangan kanan Tan Yun, masa api Hong Meng tiba-tiba meledak. Prajurit abadi bahkan tidak meninggalkan residu saat dibakar. Pada saat ini,
Wan Baoyue melambai, dan tanda bahwa kakak tertuanya Wan Baoshan telah jatuh ke tanah diambil ke tangannya. Semua orang melarikan diri dengan putus asa setelah mendengarkan perintah itu, dan kemudian memberitahu Lord Jiu Tianxian tentang Tan Yun yang membunuh kakak laki-lakiku. Dalam teriakan Wan Baoyue, seberkas cahaya pecah di token dan diserap ke dalam layar arai. Segera, sebuah gerbang raksasa yang mengarah ke dunia luar berubah di layar arai. Itu seorang jenderal, puluhan ribu tentara abadi bangkit dan terbang keluar dari barisan. Ramping, jika kamu tidak menyimpannya, ada. Tan Yun melompat dan membunuh puluhan ribu tentara abadi. Xian, memegang pedang ajaib dengan atribut waktu dan ruang, membunuh puluhan ribu tentara abadi. Wow! Plop, plop. Untuk sesaat, darah mewarnai kekosongan merah, dan tubuh jatuh ke tanah. Hanya dalam 3 menit, puluhan ribu tentara abadi mati, dan tidak ada kehidupan untuk kembali. Ketika Tan Yun dan Xian hendak terbang keluar dari barisan dewa yang terperangkap di langit, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi ada ratusan dewa pucat di langit di belakang. Orang-orang ini adalah semua orang yang telah kembali dari menjelajahi harta karun di jurang makan jiwa. Ketika ratusan orang melihat Tan Yun menatap mereka ketakutan dan memohon belas kasihan, Tan Sangxian, jangan bunuh kami. Kami tidak melihat apa-apa. Ya, jangan bunuh kami. Pada saat ini, Ramping mengerucutkan bibirnya dan berbisik, Tan Yun, apakah kita benar-benar ingin membunuh orang? Gadis, kamu salah paham. Mengapa aku harus membunuh orang? Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan membunuhmu. Adapun apa yang kamu lihat hari ini, kamu juga dapat memberitahu Kaisar Abadi ke-9. Oh, ngomong-ngomong, satu hal lagi, tolong beritahu Marsekal Besar Xiao Xiancheng bahwa putranya Bai Xiao dan keempat keledai botak tua, hari demi hari. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari deretan dewa yang terperangkap di langit dan muncul di antara pegunungan yang luas. Tan Yun, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa kamu membunuh Bai Xiao? Ramping berkata dengan cemas, dengan cara ini, Marshal Bai akan dengan panik membalas dendam kita. Tan Yun melihat ke samping ke arah King Xian, dan sudut mulutnya sedikit miring. Dalam waktu dekat, aku akan membalikkan negeri dongeng 9 surga. Dan sekarang, ini baru permulaan. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ke kota Peri Tongtian sekarang. Mendengar pidato itu, Xian berpikir bahwa pengurus rumah tangga tua itu akan membantunya menyampaikan kata-kata kepada ayahnya, jadi dia berkata, Tan Yun, aku tiba-tiba tidak ingin pergi ke kota Tongtian Xian. Sebaiknya kita mencari tempat yang tenang dan berlatih dalam isolasi. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, Oke, ya, omong-omong, apakah Anda tahu di mana ini? Slender menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tetapi saya memiliki peta negeri dongeng 9 surga di sini. Saya akan tahu segera setelah saya memeriksanya. Tunggu sebentar. Kemudian, Xian mengeluarkan slip peta giok dari cincin abadi dan memeriksanya dengan pengetahuan abadi. Setelah waktu yang lama, gigi Bei terbuka dengan lembut dan suara yang indah terdengar, pegunungan tempat kita berada adalah pegunungan Xianhai di dunia peri 9 surga. Kami berada di tengah pegunungan Xianhai. Dengan kecepatan kami, akan memakan waktu 3 tahun untuk terbang keluar dari pegunungan. Pada saat itu, kami akan mencapai area luar Jiutian Xianhai yang terhubung ke pintu masuk pegunungan. Saya mendengar dari buang air kecil bahwa Laut Jiutianxian dikelilingi oleh pegunungan. Ini memiliki pemandangan yang indah dan roh peri yang kaya di surga dan di bumi. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Dan ada ribuan pulau di Laut Jiutianxian, dan ada satu atau beberapa Xianzong di setiap pulau. Kenapa kita tidak pergi ke sana dan diam saja? Mendengar pidato itu, Tan Yun masih cukup akrab dengan Laut Jiutianxian di benaknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, tempat terindah di Laut Jiutianxian adalah tempat yang disebut Pulau Wancong-yun. Ayo pergi ke Pulau Wancong-yun. Iya, dia tersenyum, aku akan mendengarkanmu. Tan Yun berkata, saat kamu memasuki aula Ling Qiao Dao, diamlah dulu.
Slender berpikir bahwa dia akan berpisah dari Tan Yun lebih dari 40 tahun, jadi dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak ingin tutup mulut sekarang. Saya sangat baik." Tan Yun tersenyum dan terbang sangat cepat dengan ramping di lautan awan di atas pegunungan. Selama penerbangan, Tan Yun menemukan beberapa melankolis di matanya yang ramping dan indah, jadi dia menutup hatinya dan berkata, "Kamu terlihat khawatir. Ada apa?" "Tidak ada," kata ramping. "Ketika aku seorang teman, katakan saja." Tan Yun tersenyum. Slim berbisik, "Tan Yun, jika suatu hari aku mati, apakah kamu akan merindukanku?" Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, "Yah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini?" Slender cemberut dengan mulut ceri dan bertanya, "Katakan saja pada yang lain. Jika mereka mati, apakah kamu akan merindukanku?" Tan Yun mengangguk, "Tentu saja, kamu adalah temanku. Namun, denganku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun." Tan Yun berkata dengan tegas. "Yah, denganmu, aku akan puas." Dia bertekad untuk bunuh diri ketika dia menikahi Kaisar Abadi ke-9 di masa depan. "Aku lebih baik mati daripada membiarkan Fang Rulong, seekor anjing, mengotori tubuhku." Waktu berlalu, setahun kemudian. Xiahou Xiancheng, rumah Marsekal. Laporan. Pada saat ini, seorang jenderal peri datang ke Aula Grand Marshal dengan panik dan berlutut, "Grand Marshal, bawahannya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Masuk." Di aula, seorang lelaki tua berusia 60-an berkata dengan lemah. Orang tua itu adalah Grand Marshal, Bai Yuan, sekarang dia adalah kekuatan besar tingkat 11 di ranah Kaisar Agung. Di samping lelaki tua itu, ada dua orang parubaya. Yang pertama adalah Bai Sun, putra tertua Bai Yuan dan kekuatan tingkat keempat dari Kekaisaran Besar. Orang kedua adalah Bai Chang, putra kedua Bai Yuan. Dia adalah kekuatan tingkat ke-8 dari Kekaisaran Besar. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Ini sangat cocok untuk Bai Yuan dan putranya. Setelah memasuki aula dengan panik, Yang Abadi berlutut di depan Bai Yuan dengan satu lutut dan berkata dengan suara gemetar, "Grand Marshal, hal besar itu buruk. Tuan muda ketiga dan ketiga dibunuh oleh seorang pria bernama Tan Yun dan seorang wanita bernama Slender in the Soul memakan jurang." Ledakan. Berita kematian Bai Xiao tidak kurang dari halilintar bagi Bai Yuan. Tubuh tuannya gemetar dan meraung marah. "Apa katamu? Katakan lagi." "Grand Marshal, tenanglah." Jenderal Abadi berkata dengan gemetar, "Tuan muda ketiga dibunuh oleh Tan Yun dan Xian Xian." "Xiaur, anakku." Bai Xiao menangis dan berkata dengan marah, "Dari mana Tan Yun dan Xian Xian berasal? Mereka berani membunuh bahkan putra Grand Marshal." Yang Abadi akan dengan jujur mengatakan, "Laporkan kembali ke Grand Marshal." Menurut lebih dari 100 orang yang kembali dari menjelajahi harta karun di jurang makan jiwa, Tan Yun dan wanita yang disebut ramping harus menjadi abadi di alam kekaisaran. Mengenai asal-usul mereka, tidak ada yang tahu. Selain itu, Tan Yun mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia membunuh tuan muda ketiga. Binatang sialan ini memprovokasi Grand Marshal. Dan, tanpa menunggu kata-kata Jenderal Abadi, Bai Yuan, yang sangat sedih, meraung, "Apa lagi?" Jenderal Abadi berkata, "Tan Yun berani. Dia tidak hanya membunuh tuan muda ketiga, tetapi juga membunuh rumah tuan muda Mo Si, tuan kedua Mo Changfeng dan tuan ketiga Mo Changsheng. Tidak hanya itu, Tan Yun juga membunuh semua pria merah di samping 9 kaisar abadi, Gunung Wanbao dan lebih dari 10.000 tentara abadi di 9 rumah abadi." Mendengar pidato itu, Bai Yuan dan kedua putranya tercengang. Segera, Bai Sun menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, tidak peduli siapa Tan Yun, dia berani membunuh saudara ketigaku. Kita harus menghancurkannya berkeping-keping." "Ayah, kakak laki-laki benar. Kita harus menangkap Tan Yun untuk membalas dendam." Bai Chang mengepalkan tinjunya, diikuti oleh mata merahnya, menatap Jenderal Abadi dan bertanya, "Apakah ada potret Tan Yun dan Langsing?" "Iya." Yang Abadi memutar tangan kanannya, dan sebuah potret muncul di tangannya. Dia menyerahkan potret itu kepada Bai Chang dan berkata dengan hormat, "Tuan muda kedua, potret ini diberikan oleh Tan Yun dan pencari harta karun yang ramping."
Bai Chang memandang pria muda berjubah putih dan gadis berbaju biru di potret itu, mendongak dan mendesis, "Kakak ketiga, jangan khawatir, kakak kedua, kakak laki-laki dan ayah tertua akan membalaskan dendammu." Setelah raungan panjang, Bai Chang menatap Bai Yuan dan berkata, "Ayah." Bai Yuan menahan amarah yang memuncak di hatinya dan berkata dengan sedih, "Tan Yun, tentu saja ingin menangkap. Namun, kamu baru saja mendengar bahwa Tan Yun juga membunuh Tuan Muda Kota Peri Perang Tinta. Yang penting dia juga membunuh Wan Baoshan." Siapa Wan Baoshan itu? Pada awalnya, sebelum Fang Rulong naik tahta, dia adalah kaki anjing Fang Rulong dan pria merah di samping Fang Rulong. Mari kita diam untuk saat ini. Ayahku menebak bahwa dalam sebulan, akan ada utusan dari rumah Jiutian Immortal untuk datang ke kota kita dan membiarkan ayahku pergi ke rumah Jiutian Immortal untuk berdiskusi. Sebulan kemudian, sebuah kota yang megah dan luas berdiri di antara surga dan bumi, kota peri perang tinta. Hari ini adalah hari bahagia bagi seluruh kota untuk merayakan kota peri perang Meksiko. Karena penguasa kota Mo Changkong telah berhasil memasuki tingkat ke-12 dari kekaisaran besar dan kekuatan tertinggi dunia peri Hong Meng Jiutian. Saat ini, rumah wali kota, Mo Changkong, yang berusia sekitar 70 tahun, menatap pengurus rumah dengan wajah muram dan berkata dengan suara yang dalam, formalitas yang luar biasa. "Tuan kota meninggalkan bea cukai kemarin dan hari ini seluruh kota akan merayakan bersama. Tetapi saudara laki-laki kedua saya, saudara laki-laki ketiga dan tuan muda tidak terlihat. Bagaimana kamu menjadi pembantu rumah tangga? Apakah kamu bahkan tidak tahu kemana mereka pergi?" Pengurus rumah tangga sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah. "Tuan kota, tolong tenang. Bawahan saya akan mengirim seseorang untuk menemukan tuan muda, tuan kedua dan tuan ketiga." Pada saat ini, kepala diaken dari rumah tuan kota, Mo Wen, datang dengan tergesa-gesa, menatap langit tinta, tampak pucat dan berkata, "Sepupu, itu buruk, itu buruk. Tidak berbau, ada apa?" Mo Chang mengerutkan kening. Mo Wen berkata dengan suara gemetar, "Paman, keponakanku tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi. Lebih baik aku membiarkan orang lain memberitahumu." Setelah itu, Mo Wen melihat kembali ke gerbang dan berteriak, "Masuk." "Ya, saya bersedia." Dengan suara hormat, seorang pria berusia 70 tahun melangkah ke halaman dan bersujud ke langit tinta. Xiaomin Liu Weng bersujud kepada tuan kota. "Bangun dan jawab." Mo Changkong melambaikan tangannya. Xiaomin menurut. Liu Weng bangkit, membungkuk ke arah Mo Changkong dan berkata, Xiaomin melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang pemuda bernama Tan Yun membunuh Tuan Mo Er di surga menjebak susunan dewa di luar jurang makan jiwa setahun yang lalu. Liu suara Weng tidak jatuh, dan kegembiraan Mo Changkong dalam mempromosikan kerajaan menghilang. Dia sangat marah, "Apa yang kamu bicarakan?" Celepuk. Liu Weng sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan berkata, "Tuan Mo, dibunuh oleh Tan Yun." Liu Weng gemetar dan berkata, "Tuan Wali Kota," dan Xiaomin mendengar dari nada bicara Tan Yun bahwa Tuan Mo San dan Wali Kota muda dibunuh oleh Tan Yun. "Tidak mungkin, tidak mungkin." Mo Changkong meraung, "Itu benar-benar tidak mungkin. Tuan Kota, tolong tenang. Saya akan pergi ke Aula Jiwa Lampu untuk melihat lampu kehidupan Tuan kedua, Tuan ketiga dan Tuan muda." Pengurus rumah tangga menjawab dan menghilang menjadi sisa-sisa. Sesaat kemudian, pengurus rumah itu berbalik dan berteriak, "Tuhan, lampu kehidupan Tuan kedua, Tuan ketiga dan Tuan muda benar-benar mati." Menangis. Tidak. Air mata berlumpur Mo Changkong meledak di matanya. Dia melihat ke atas dan menyemburkan seteguk darah. "Paman, orang tidak bisa kembali dari kematian. Seharusnya kamu sedih." Mo Wen menghibur sambil menyeka air mata. "Aku juga marah." Mo Changkong memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam sekejap, sepertinya dia berusia puluhan tahun. Dia menatap Liu Weng dengan gemetar dan berteriak, "Saudaraku yang kedua dan ketiga adalah kekuatan kelas 1 dari kekaisaran besar. Siapa Tan Yun? Apa latar belakang yang dia miliki dan berani membunuh saudaraku? Berani membunuh anakku satu-satunya." Mendengar pidato itu, Liu Weng gemetar dan berkata, "Laporkan kembali ke Tuan Kota."
Xiaomin tidak tahu identitas Tan Yun. Dan tuan kota, Tan Yun dan kaki tangan wanita bernama Xianxian. Sekarang saya percaya bahwa Kaisar Abadi ke-9 seharusnya tahu. Pada saat ini, seorang pengawal bergegas masuk, berlutut di depan Mo Changkong dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, "Tuan kota, 1 jam yang lalu, manajer Jiu Tianxian Mansion secara pribadi datang keluar kota dan mengatakan bahwa Kaisar Jiu Tianxian memiliki perintah. Setengah bulan kemudian, penguasa kota dari 10 kota abadi harus pergi ke Mansion Jiu Tianxian." Pada saat yang sama, Zhou Tianxian City, aula diskusi dari rumah tuan kota. Kota tua Tuan Zhou, dengan kebingungan, berjalan ke aula, memandang kota saat ini Tuan Zhou Ting dan berkata, "Nak, mengapa kamu menemukan ayahmu?" Zhou Ting, seorang pria parubaya, tertawa dan berkata, "Ayah, hal yang baik adalah hal yang bagus. Tahukah Anda, sekarang 10 kota peri teratas di dunia peri 9 hari adalah sensasi. Wan Baoshan, yang menjaga jiwa yang memakan jurang, sudah mati, dan tuan kedua, tuan ketiga dan tuan muda kota peri Mozan semuanya mati. Apa, musuh kita, Mo Changfeng dan Mo Changsheng, juga mati?" Duke Zhou bingung, "Saya tahu bahwa rumah Mo Zi ada di jurang yang memakan jiwa dan dibunuh oleh Tan Yun, tapi saya tidak tahu. Mo Changfeng dan Mo Changsheng juga mati. Ada apa?" Zhou Ting tersenyum dan berkata, "Ayah, anak laki-laki Tan Yun yang Anda sebutkan sebelumnya tidak mati dalam jiwa memakan jurang maut. Juga, Tan Yun mengatakan bahwa Mo Changsheng terbunuh di jurang yang melahap jiwa." Setelah mendengar ini, Zhou Gong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu pasti tidak. Saya telah melihat Tan Yun. Dia hanya tingkat ke-7 dari kerajaan, sementara Mo Changfeng dan Mo Changsheng adalah tingkat pertama dari kerajaan besar. Ada terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan. Kedua bersaudara itu jelas tidak dibunuh oleh Tan Yun." "Ayah, kamu salah. Tan Yun sama sekali bukan level ke-7 dari ranah kekaisaran." Zhou Tingyan berkata, "Seseorang di kota Zhou Tianxian melihatnya dengan matanya sendiri. Itu adalah Mo Changfeng yang dibunuh oleh Tan Yun. Selain itu, Mo Changfeng tidak memiliki perlawanan di depan Tan Yun. Lebih penting lagi, Tan Yun, di mana tingkat ke-7 dari ranah kekaisaran. Ayah, Tan Yun, putra ini benar-benar luar biasa. Anda dapat membunuh tingkat pertama wilayah kaisar jika Anda memiliki 5 tingkat wilayah kaisar." Tanpa menunggu kata-kata Zhou Ting, Duke Zhou dengan cepat melambaikan tangannya, mengangkat alisnya dan berkata, "Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Tan Yun adalah wilayah kaisar tingkat ke-5. "Ya, ayah, itu benar." Zhou Ting mengangguk. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Duke Zhou berkata dengan ngeri, "Ketika ayahku melihat Tan Yun, dia jelas-jelas adalah level ke-7 dari alam kekaisaran. Dia tidak mati dalam jiwa yang melahap jurang maut. Tanpa diduga, dia melonjak begitu banyak. Ada apa? Ada apa? Apakah bocah itu menemukan peluang besar di jurang yang melahap jiwa? Tapi seharusnya tidak. Tidak peduli seberapa besar peluangnya, dia bisa melompat dari wilayah kaisar tingkat ke-7 ke wilayah kaisar tingkat ke-5. Pada saat ini, Duke Zhou benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Ayah, pasti ada rahasia tentang Tan Yun. Kalau tidak, menurutmu, bahkan jika dia adalah wilayah kaisar tingkat ke-5, bagaimana Mo Changfeng, wilayah kaisar tingkat pertama, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah serangannya? Zhou Ting berkata, "Dan ayah, keberanian Tan Yun tidak biasa. Dia membunuh 9 kaisar abadi, kaki anjing paling terpercaya Wan Baoshan. Sekarang kaisar abadi ke-9 marah. Ayo pergi ke rumah abadi ke-9 dalam waktu setengah bulan. Diperkirakan kita harus membuat 10 kota bekerja sama untuk menangkap Tan Yun." 3 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Kota abadi Tongtian, rumah bangsawan kota. Kota Lord Ouyang memecahkan langit dan berdiri khawatir di luar aula yang megah. Dia menatap ke langit dan berkata di matanya, "Kian-Kian, bayi perempuan ayah, belum melihatmu selama lebih dari 50 tahun. Bagaimana kabarmu sekarang?" Suara mendesing. Pada saat ini, seorang lelaki tua jatuh dari langit dan jatuh di depan Ouyang. Pengunjung itu tidak lain,
tetapi pengurus rumah tangga tua yang kembali dari jiwa memakan jurang, Ouyang Fu. Saat ini, wajah tua Ouyang Fu dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Kota, kabar baik, kabar baik. Sayang, Ouyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berita terbaik tidak berasa di jantung kota Tuan. Tuan, apa yang dikatakan budak tua itu adalah bahwa budak tua itu telah bertemu dengan wanita muda itu. Kata Ouyang Fu. Apa, pernahkah kamu melihat Qian? Ouyang buru-buru menarik Ouyang Fu ke aula. Segera, dengan lambaian tangan kanannya, penghalang insulasi suara diatur ketika kekosongan di permukaan seluruh aula sedikit bergetar. Nada bicara Ouyang penuh dengan keraguan, apakah kamu benar-benar bertemu Nona? Alasan mengapa dia mempertanyakan nada suaranya adalah karena dia tidak memberitahu Ouyang Fu tentang perubahan wajah putri Ouyang. Bagaimana dia tahu? Ketika Ouyang bingung, Ouyang Fu berkata dengan jujur, Tuan, ketika budak tua itu memakan jiwanya di dalam jurang, dia diteriaki oleh seorang wanita asing. Gadis aneh itu mengaku kurus. Ternyata itu alias Nona Yirong. Setelah mendengar pidato tersebut, Ouyang percaya bahwa Ouyang Fu memang telah melihat putrinya. Dia buru-buru mendesak, Qian, bagaimana kabarmu sekarang? Katakan padaku, apa yang dia katakan padamu? Ouyang Fu tersenyum hormat dan berkata, Tuan, Nona bertanya tentang situasi Anda saat ini, dan budak tua itu mengatakan yang sebenarnya. Wanita muda itu mengetahui bahwa setelah janji 100 tahun Anda dengan Kaisar Abadi ke-9, dia meminta budak tua itu untuk memberitahu Anda bahwa dia akan kembali dan menikahi Kaisar Abadi ke-9. Setelah mendengarkan, Ouyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, anak konyol ini, sejak dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Putri, bahkan jika aku mati sebagai ayah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Kaisar Peri Anjing. Pada saat ini, Ouyang Fu tampak bersemangat dan berkata, Tuan, budak tua itu akan memberitahu Anda kabar baik lainnya. Apakah Anda tahu bahwa Nona sekarang adalah tingkat ke-7 dari alam kekaisaran? Apa, tingkat ke-7 dari alam kekaisaran? Ouyang menatap lebar dan berseru tak percaya, bagaimana ini mungkin? Ketika dia pergi, dia hanya tingkat ke-12 dari alam kekaisaran. Bagaimana dia bisa menerobos alam terus-menerus dalam waktu sesingkat itu? Tuan, Nona memang tingkat ke-7 dari ranah kekaisaran. Ouyang Fu berkata, menurut Nona. Teman, kapan dia punya teman? Ouyang mengerutkan kening. Juga, apakah temannya laki-laki atau perempuan? Apa identitasnya? Ouyang Fu memikirkannya dan berkata dengan jujur, teman Nona adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan kekuatan tingkat ke-5 dari wilayah kekaisaran. Adapun identitasnya, budak tua itu tidak diketahui. Pria apa? Ouyang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak ketakutan dan berkata, kebanyakan pria di dunia itu bejat. Qian tidak jauh di dunia dan orang-orangnya sederhana. Apa yang harus saya lakukan jika dia ditipu oleh seorang pria? Ouyang sedang terburu-buru. Tuan, jangan khawatir. Ouyang Fu menghibur, Nona Bingsue pintar. Dia akan melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Ouyang terkejut di mana-mana dan tampak khawatir dan berkata, gadis ini tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa mengikuti seorang pria ke tempat berbahaya di jurang makan jiwa? Ketika Ouyang memecahkan langit dan menjadi semakin khawatir, seorang diaken bernama Wang Bo datang keluar aula dan membungkuk dan berkata, Tuan Kota, manajer Mansion Jiu Tianxian, datang dan berkunjung. Ouyang memecahkan langit dan menarik napas dalam-dalam, begitu. Bawa manajer Fang ke aula VIP dulu. Tuan Kota akan tiba nanti. Sesaat kemudian, aula VIP. Oh, manajer Fang, apa yang membawamu ke sini? Ouyang berjalan ke aula VIP dengan senyum putus asa dan tersenyum pada seorang lelaki tua bungkuk berusia 90-an di kursi giok. Orang tua yang bengkok itu adalah kepala pengurus rumah Jiu Tianxian Mansion, Fang Wuqi. Fang Wuqi memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum, ada dua hal yang harus dilakukan manajer kita hari ini. Hal pertama adalah Kaisar Abadi memerintahkan lelaki tua itu untuk bertanya kepadaku tentang keberadaan putrimu. Hal kedua adalah satu pria dan satu wanita membantai Gunung Wanbao,
yang menjaga deretan dewa yang terperangkap di surga, dan bahkan puluhan ribu tentara abadi di rumah abadi Jiutian. Kaisar abadi sangat marah dan ingin penguasa kota dari 10 kota abadi pergi ke rumah abadi Jiutian dan berbicara tentang bagaimana menangkap seorang pria dan seorang wanita yang menantang rumah abadi Jiutian hidup-hidup. Setelah mendengar ini, Ouyang pertama-tama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Manajer Fang, saya benar-benar minta maaf. Tuan kota belum menemukan Qian-Qian. Tuan kota Ouyang, kamu harus cepat. Fang Wuqi berkata dengan sungguh-sungguh, begitu janji Centennial tiba, jika Anda belum menemukan emas Anda, saya khawatir rumah tuan kota Anda akan benar-benar hancur. Ouyang mencibir pada kata-kata Fang Wuqi yang tampaknya peduli. Tapi dia tahu bahwa tidak ada warna merah di sini. Orang-orang seperti namanya tidak tahu malu. Dia tahu lebih jelas bahwa Fang Wuqi adalah penjahat serius yang bergantung pada kekuatan anjing. Orang ini sangat sopan pada dirinya sendiri, atau karena dia tahu bahwa dia mungkin adalah ayah mertua dari Kaisar Abadi ke-9. Memikirkan hal ini, Ouyang memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Tuan kota ingin Anda memberitahu Tuan Xiandi bahwa Tuan kota akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Qian-Qian. Setelah itu, Ouyang berkata dengan aneh, oh, omong-omong, Manajer Fang, siapa pria dan wanita itu? Beraninya kamu membunuh Wan Baoshan. Fang Wuqi berkata, saya tidak tahu. Manajer hanya tahu bahwa nama pria itu adalah Tan Yun, nama wanita itu adalah Xian Xian, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Xian Xian. Ouyang terkejut dan berkata pelan, Manajer Fang, apakah Anda memiliki foto Tan Yun dan Xian Xian? Jika demikian, penguasa kota dapat mengenali mereka secara sekilas. Potret itu benar. Fang Wuqi memutar tangan kanannya. Ketika Ouyang membuka gulungan itu dengan rasa ingin tahu, harimau itu tiba-tiba gemetar, tetapi dia melihat putrinya berdiri berdampingan dengan seorang pria cantik berbaju putih di potret itu. Tuan Ouyang, lihat dirimu. Apakah kamu mengenal mereka? Fang Wuqi bertanya. Tidak, penguasa kota tidak mengenal mereka. Ouyang menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa kota hanya merasa bahwa wanita bernama Xian Xian ini tampaknya telah bertemu di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dengan itu, Ouyang menyerahkan gulungan itu kepada Fang Wuqi. Kedua orang ini sangat berani. Mereka berani membunuh Wan Baoshan. Ya, mereka benar-benar berani. Mereka secara terbuka menentang rumah abadi Jiutian. Fang Wuqi berkata, selain itu, pria dan wanita ini membunuh tuan muda, tuan kedua dan tuan ketiga kota abadi Mosan. Pada saat yang sama, dia juga membunuh Bai Xiao, putra ketiga Xiao Xiancheng dan Grand Marshal. Masalah ini telah menimbulkan sensasi di semua kota besar. Apakah ada hal seperti itu? Ouyang mengerutkan kening. Itu benar sekali. Cahaya dingin di mata berlumpur Fang Wuqi keluar. Tunggu, pria dan wanita anjing akan ditangkap oleh Kaisar Abadi cepat atau lambat, dan kemudian mereka akan dieksekusi di depan umum. Yah, Tuan Ouyang, sudah waktunya bagi manajer kita untuk kembali ke rumah Jiu Tianxian untuk memulihkan hidupnya. Tuan Ouyang, sampai jumpa setengah bulan lagi. Kemudian, setelah melihat Fang Wuqi pergi sambil tersenyum, Ouyang menarik seluruh wajahnya dan memerah karena marah. Apakah Qian-Qian gila? Bagaimana dia bisa bergaul dengan Tan Yun? Qian-Qian tidak bersalah dan baik hati. Dia pasti ditipu oleh Tan Yun, jadi dia mengalami bencana yang mengerikan. Tidak, aku harus menemukan Qian-Qian dan tidak akan pernah membiarkan dia bersama pria itu lagi. Setelah mengaum, Ouyang membentak, pengurus rumah tua. Bawahanku ada di sini. Dengan suara hormat, Ouyang Fu keluar dari udara tipis dari sisi Ouyang. Ouyang memecahkan langit dan berkata dengan suara yang dalam, setengah bulan kemudian, Kaisar Jiu Tianxian meminta 10 penguasa kota teratas kita untuk pergi ke mansion Jiu Tianxian. Tujuannya pasti agar seluruh dunia peri Jiu Tian mengejar dan membunuh Tan Yun dan Xiao Ji. Pengurus rumah tua, ambil elit rumah kami dan lihat sepanjang pegunungan Xianhai. Pastikan untuk menemukannya di depan orang-orang dari 9 Kaisar Abadi Surgawi dan penguasa kota. Nona, bawa Nona kembali padaku. Mendengar pidato itu, Ouyang Fu membungkuk dan berkata, aku menurutimu, aku akan mulai sekarang.
Pada saat ini, Ouyang benar-benar marah. Menurutnya, pasti pemuda bernama Tan Yun yang membuat putrinya bingung. Kalau tidak, bagaimana putrinya yang baik bisa membuat masalah besar seperti itu? Bintang-bintang berubah, setengah bulan kemudian. Di puncak negeri dongeng 9 surga, ada lautan bunga yang tak ada habisnya, ribuan bunga, dan keharuman yang tak terbatas. Di langit di atas lautan bunga yang dikelilingi oleh keabadian, sebuah rumah besar berwarna putih ditangguhkan, yang mengejutkan. Rumah itu sangat besar sehingga memiliki radius 30 juta sen. Rumah putih yang penuh kesucian dan tidak dapat diganggu-gugat ini adalah rumah peri Jiutian di mana penguasa dunia peri Jiutian Hongmeng tinggal. Rumah Jiutian Xian, aula diskusi. Di perjamuan di aula utama, duduk 9 kaisar abadi Fang Rulong. Di kursi berikutnya, ada 10 pria. 10 orang adalah penguasa dari 10 kota abadi. Saat ini, suasana di aula itu menindas, dan wajah Fang Rulong bahkan lebih mengerikan. Fang Rulong menarik napas dalam-dalam, melirik 10 pemimpin kota teratas dan berkata dengan tegas. Selama ribuan tahun, tidak pernah ada orang di dunia peri surga 9 yang berani membunuhku. Namun, Wan Baoshan, jenderal dari rumah Jiutian Xian, dan puluhan ribu tentara abadi dari rumah Jiutian Xian dibunuh oleh Tan Yun dan Xian Xian. Tan Yun juga memberitahu ratusan makhluk abadi dalam jiwa yang melahap jurang maut untuk memberitahu kaisar abadi tentang hal itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Provokasi Ciguo adalah kaisar abadi. Fang Rulong sangat marah dan berkata tanpa ragu, Anda masing-masing penguasa kota bertanggung jawab atas jutaan kota peri, besar dan kecil. Mulai sekarang, semua penguasa kotamu harus mengirim perintah ke semua kota di bawah yurisdiksimu, dan menangkap Tan Yun dan Xian Xian untukku bagaimanapun caranya. Ingat, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Mendengar pidato itu, 10 pemimpin kota teratas tiba-tiba bangkit dan berkata dengan satu suara, bawahan, dengarkan dengan jelas. Fang Rulong mengangguk, memandang Ouyang dan berkata, apakah putrimu menemukannya? Laporkan kembali ke Tuan Xiandi. Ouyang berbisik, saya belum menemukannya, tetapi Tuan Xiandi, jangan khawatir. Ketika penunjukan Centennial datang, bawahan saya akan menemukan kian-kian. Jangan khawatir, hehe. Kaisar abadi tidak perlu khawatir. Fang Rulong berkata, pada saat penunjukan Centennial, saya ingin Anda mengenakan pakaian pengantin wanita dan mengirimnya ke rumah Jiutian Xian. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, jangan salahkan Kaisar abadi karena kejam dan kejam. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi kamu akan tinggal di rumah penguasa kota-kota Tianxian. Setelah mendengarkan, Ouyang menahan amarahnya dan berkata, bawahan mengerti. Pada saat ini, Fang Rulong memandang 10 pemimpin kota teratas dengan tatapan bermartabat dan berkata, kalian 10, siapa yang bisa menangkap Tan Yun dan Xian Xian lebih dulu? Kaisar abadi memiliki banyak hadiah. Mundur. Setelah kembali ke rumah tuan kota masing-masing, 10 tuan kota mengirim utusan untuk memberi perintah kepada tuan kota jutaan kota abadi di bawah yurisdiksi mereka untuk menangkap Tan Yun dan Xian Xian. Ketika berita itu mencapai ribuan pemimpin kota secara pribadi memimpin tentara dan mulai mencari dan menangkap. Dalam 6 bulan berikutnya, nama Tan Yun dan Xian Xian dan 99% makhluk abadi di negeri dongeng Hongmeng 9 hari diketahui. Adapun abadi yang tersisa, karena mereka tinggal di daerah yang sangat terpencil dari kota abadi, berita itu belum sampai ke telinga mereka. Tidak ada keraguan bahwa pembunuhan puluhan ribu tentara abadi di Jiutian Immortal Mansion oleh Tan Yun dan Xian Xian telah menimbulkan sensasi di dunia abadi Jiutian. Sekarang, semua kota di dunia peri Jiutian ditutupi dengan pemberitahuan buronan Tan Yun dan Xian Xian. Pada grafik pemberitahuan, penampilan Tan Yun dan Ramping tergambar dengan jelas. Tapi pemberitahuan itu berbunyi, laki-laki, Tan Yun, perempuan, Ramping. Mereka melakukan kejahatan keji. Mereka membantai tentara abadi dan jenderal dari rumah abadi Jiutian. Mereka yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah. Pada saat yang sama,
Tan Yun dan Xian Xian terus terbang di atas pegunungan Xianhai sambil mengobrol berdampingan. Sekarang mereka telah terbang selama 1,5 tahun, dan mereka masih memiliki lebih dari 1 tahun dan 5 bulan untuk mencapai Laut Jiutianxian di luar pegunungan. Tahun dan bulan berlalu. 5,5 bulan kemudian, ketika mencari Tan Yun dan Xian Xian di kota-kota besar abadi, kedua abadi telah tiba di negeri dongeng 9 surga Hongmeng, daerah terpencil paling utara, Laut Peri 9 surga. Wow! Di karang di tepi laut, Tan Yun, ramping dan nyaman, meniup angin laut yang segar, ombak biru, memukul di pantai, lapisan kabut air, muncul di bawah sinar matahari, pelangi Ferris. Tan Yun memberitahu semua orang di aula Jalan Lingqiao bahwa jika Anda ingin melihat pemandangan yang indah, Anda bisa keluar. Jadi, selain Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong, mereka masih tertutup dan tidak tertarik dengan pemandangan yang indah. Su Bing, Yu Qin, Si Yao, So Milokui, Xin Ying, dan sebagainya, semua keindahan terbang keluar dari aula Jalan Lingqiao di Tan Yuner dan muncul di bebatuan berbatu di pantai. Wanita menyukai kecantikan, sama seperti mereka mencintai kecantikan, adalah sifat alami wanita. Semua wanita Yingyan dan Yingyan mengagumi ratusan pelangi gedung pencakar langit di kehampaan dan laut biru dan berkabut peri. Keindahan 9 laut peri surgawi bagaikan surga. Kakak ipar, kemana kita akan pergi? Sue Zian seperti Dewi Zixia. Roknya terbang dan jatuh di samping Tan Yun sambil tertawa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kita akan pergi ke Pulau Wan Chong Yun, pulau terindah di Laut Jiutianxian. Pemandangannya lebih indah dari sini. Sue Zian menunjukkan warna kerinduannya di matanya yang indah. Tentu saja, nada bicara Tan Yun pasti. Lalu Tan Yun berkata sembarangan, sekarang aku khawatir kita telah dikejar dan dibunuh oleh kota-kota besar abadi di dunia peri 9 hari. Ini adalah daerah terpencil di utara dunia peri Jiutian. Sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Jadi, selanjutnya, kita akan tiba di Pulau Wan Chong Yun, lalu menikmati pemandangan dan menutup pintu. Pada saat ini, di hati Tan Yun dan para wanita, dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika Kaisar Agung tingkat ke-7 dapat menemukan diri mereka sendiri dan orang lain, mereka akan mati dengan kebencian. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa bahkan jika dia melihat ke negeri dongeng 9 surga, tidak akan ada lebih dari 1.000 orang yang kekuatannya melebihi tingkat ke-7 dari kekaisaran besar. Dan kekuatan ini adalah yang terkuat di puluhan juta kota abadi. Bagaimana mereka bisa lari ke tempat terpencil di Laut Abadi Jiutian? Bahkan jika musuh datang untuk membunuhnya, dia hanya akan menjadi orang kuat level 7 di kerajaan besar. Karena itu, Tan Yun dan yang lainnya tidak khawatir tentang musuh saat ini. Menurut pendapat mereka, mereka akan membunuh sebanyak mereka datang. Kemudian, Tan Yun dan gadis-gadis itu melayang di atas Laut Jiutianxian dan menuju Pulau Wan Chong Yun. Waktu berlalu, setahun kemudian. Tan Yun dan yang lainnya melayang ke udara dan berdiri di tepi sebuah pulau. Di depan semua orang, ada sebuah pulau yang luasnya hanya 9 juta sen. Di pulau-pulau, ada gunung, danau, padang rumput, dan ngarai. Di atas pulau, ada ribuan awan tipis, mengalir perlahan seperti air, yang indah. Pulau ini adalah Pulau Wan Chong Yun. Ini dia, ayo turun. Tan Yun tersenyum pada gadis-gadis itu dan menukik ke bawah. Wah, benar-benar indah. Sue Zian tertawa bersama gadis-gadis itu dan terbang ke pulau itu. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat sebuah tablet batu berdiri di pintu masuk pulau. Tablet batu diukir dengan naga dan phoenix, dengan 3 baris tulisan. Pulau Wan Chong Yun adalah tanah sekte abadi. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Kalau tidak, tembak sampai mati. Setelah membacanya, Tan Yun tersenyum dan ingin menyeberangi loh batu. Berhenti. Dengan suara yang indah, peri putih jatuh di depan Tan Yun dan yang lainnya, menghalangi jalan. Wanita berbaju putih itu berusia sekitar 29 tahun. Dia memancarkan nafas tingkat ke-8 dari alam kekaisaran.
Dia menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin. Tuanku menutup pintu. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Cepat pergi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Fang Ziqing melangkah maju dan Mei memilih. Sejauh yang saya tahu, semua pulau di Laut Jiutianxian tidak memiliki pemilik. Jika dua kekuatan seperti sebuah pulau pada saat yang sama, kedua kekuatan akan bersaing satu sama lain dan bersaing secara adil. Sekarang, kami naksir pulau ini. Tanpa menunggu kata-kata Fang Ziqing, wanita berpakaian putih itu mencibir, ya, Anda benar. Jiutianxianhai memang memiliki aturan ini. Wanita berbaju putih itu membenci Tan Yun dan yang lainnya. Kenapa? Hanya olehmu. Hehe, bisa gak? Fang Ziqing berkata dengan lemah. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bibir wanita kulit putih itu terbuka dengan lembut. Pedang sihir merah menyala keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke Tan Yun dan yang lainnya. Apakah kamu datang satu persatu atau bersama-sama? Sungguh napas yang besar. Sen Subing, mengenakan gaun pendaratan bunga emas panjang, maju selangkah, sampai jumpa. Wanita berbaju putih di wilayah Kaisar tingkat ke-8 melirik Sen Subing dan berkata dengan dingin, jangan katakan Anda adalah wilayah Kaisar tingkat ke-9. Bahkan jika Anda adalah tingkat pertama dari wilayah Kaisar besar, Anda bukan lawan saya. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo lakukan. Sen Subing berkata dengan lemah. Nyalakan pedangmu. Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, jika kamu kalah, kamu akan segera pergi. Iya tidak masalah. Sen Subing berkata dengan acuh tak acuh, untuk pedang, itu tidak perlu. Kesombongan dan ketidaktahuan. Wanita berbaju putih berubah menjadi 9 bayangan sisa dalam sekejap. Dia bergerak dari udara kosong dengan jejak misterius, dan tiba-tiba melepaskan 9.000 kaki merah dengan pedang hijau, memotong Sen Subing. 9 pedang darah biru Jue. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan keras, Subing, jangan sakiti dia. Oke, Sen Subing menanggapi dan melakukan langkah ilahi ruang waktu. Tubuhnya yang halus menjadi transparan. Saat berikutnya, Sen Subing, bayangannya berkedip, dan dia dengan cepat menghindari 9 pedang. Berdengung. Dalam kehampaan yang runtuh, Sen Subing telah melayang ke udara dan berdiri di depan wanita berbaju putih. Telapak giok tanpa tulang Sen Subing yang lembut telah berhenti dan tergantung di depan wanita di dahi White. Tidak ada keraguan bahwa jika Sen Subing bertepuk tangan, wanita berbaju putih itu akan mati. Kamu kalah. Sen Subing berdiri di udara dan tersenyum. Wanita berpakaian putih menatap Sen Subing di depannya saat ini, dan butiran keringat sebesar kacang muncul di dahinya. Dia berpikir bahwa di bawah budidaya tuannya tercinta, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua dari kerajaan besar dengan kekuatan tingkat ke-8. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun gadis rok emas di depannya hanya sedikit lebih tinggi dari dirinya, kekuatannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk merespon. Sombong, lepaskan muridku. Tiba-tiba, suara laki-laki yang marah bergema di seluruh pulau. Saat berikutnya, seorang pria bertopeng hitam, dengan udara yang mengejutkan Tan Yun dan yang lainnya, jatuh dari langit. Saat pria berbaju hitam muncul di belakang wanita berbaju putih, tangan kirinya menarik wanita berbaju putih di belakangnya seperti kilat. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke arah Sen Subing. Dengan telapak tangan pria bertopeng hitam itu, tiba-tiba, 9 laut surgawi abadi di belakang Tan Yun dan yang lainnya runtuh, dengan ombak biru dan jutaan makhluk abadi di langit. Subing, dia adalah orang kuat dari tingkat ke-7 kekaisaran besar. Kamu bukan lawannya. Mundur dengan cepat, kata Tan Yun. Dia menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Sen Subing ditahan di lengannya dengan lengan kirinya dan didorong keluar dengan telapak tangan kanannya. Bang! Ledakan. Tan Yun dan pria bertopeng hitam saling memukul dengan telapak tangan mereka, dan badai energi meledak seperti nebula yang luas. Puff! Tan Yun mengambil seteguk darah dari mulutnya. Dia melingkarkan lengan kirinya di sekitar Sen Subing dan terbang terbalik. Kemudian dia berdiri teguh. Sebaliknya,
Pria bertopeng hitam itu tidak bergerak. Di matanya yang seterang bintang, dia mengungkapkan warna luar biasa yang sulit untuk ditahan. Pria kecil. Meskipun saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya sekarang, jika saya adalah orang dari peringkat kelima di alam kekaisaran biasa, tulang saya akan hilang. Ketika pria bertopeng hitam berbicara, Tuo Baiying, Namong Yukin dan yang lainnya mengepung pria bertopeng hitam seperti musuh besar. Hanya karena kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berbaju hitam meremehkan untuk melihat-lihat orang-orang, dan akhirnya menatap Tan Yun. Anak kecil, aku melihat kamu adalah bahan yang bisa dibuat. Hari ini, kamu menyusup ke sekte abadiku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, kamu pergi. Suamiku, ada apa denganmu? 7 wanita, termasuk Sen Subing dan Taixianer, menatap Tan Yun dengan khawatir. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, kata Tan Yun. Segera, menatap mata pria berbaju hitam itu, dia tiba-tiba tampak bersemangat. Karena mata ini, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, dia tidak bisa akrab lagi. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, dia memiliki 2 teman dekat yang hidup dan mati. Orang pertama adalah Li Zhenghao yang dibunuh oleh Suan Yuanrou. Yang lainnya adalah dewa yang tidak disengaja yang memiliki nama Dewa Kematian. Tan Yun yakin pria bertopeng di depannya pasti ceroboh. Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, suamiku, ada apa denganmu? Subing, orang di depan kita adalah kenalan lama kita. Tan Yun berkata, melihat pria bertopeng itu, haha berkata sambil tersenyum, tidak ada Tuhan dalam pikiran, jadi kamu tidak mati. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun jatuh, mata pria bertopeng itu dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, siapa kamu? Saya membatasi Anda 3 waktu napas. Ceritakan asal Anda, mengapa Anda tahu nama saya? Jika tidak, tidak ada dari Anda yang akan hidup. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tulus, karena kamu ingin tahu, baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Dulu sekali, sebelum saya memasuki reinkarnasi abadi, saya memiliki 2 saudara angkat. Salah satunya adalah Li Zhenghao, yang dibunuh oleh pemimpin klan Ling. Orang lain disebut tidak disengaja. Dia adalah dewa tidak disengaja yang terkenal di dunia surgawi Hongmeng. Sebelum berabad-abad, saudara ketiga saya tidak memiliki niat Tuhan. Untuk membalas saya, dia dengan bodohnya ingin menyerang kekacauan tertinggi, dan kemudian keberadaannya tidak diketahui. Saya adalah gumpalan hantu. Saya tidak menemukannya. Saya pikir dia sudah mati. Tanpa diduga, dia tidak menemukannya. Bau pidato, pria bertopeng hitam yang awalnya pembunuh, dalam sekejap, air mata mengaburkan pandangannya, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan suaranya semakin bergetar, Kamu adalah kakak laki-laki. Siapa lagi kalau bukan aku? Tan Yunlang tersenyum. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hongmeng, dan 11 pedang Hongmeng seperti Jin Mi dan Mu Xin terbang keluar dari pikirannya dan menyilangkan lutut di atas kepalanya. Melihat 12 pedang ajaib, pria berbaju hitam itu berlinang air mata. Aku kenal mereka, pedang sihir pembunuh Hongmeng disebut Canggu. Dan 11 pedang surgawi Hongmeng, yang disebut Jini, Muxin, Qingning, Huwu dan Qichen. Sebelum kata-kata itu diucapkan, pria bertopeng itu membuka ikatan kerudungnya, memperlihatkan wajah tampan dan tegas, dan berteriak, kakak. Secara tidak sengaja, Tuhan membuka tangannya dan terbang ke arah Tan Yun sambil meneteskan air mata kegirangan. Tan Yun terbang ke depan di udara dan diam-diam memeluk dewa yang tidak disengaja. Sukacita reuni saudara-saudara memenuhi lubuk hati Tan Yun. Tanpa disadari, mata Tan Yun basah. Kakak tertua, apakah kamu benar-benar kakak tertua? Tuhan tersedak. Kakak ketiga, tentu saja aku kakak tertua. Tan Yun tersenyum dan menangis, hebat, kamu belum mati. Kakak ketiga, katakan padaku dengan cepat. Setelah mendengar pidato itu, secara tidak sengaja Tuhan melepaskan Tan Yun dan jatuh ke dalam ingatan yang singkat,
dia berkata dengan suara yang kejam, ketika saya mengetahui bahwa Anda terbunuh, saya memasuki dunia ilahi yang kacau dan membunuh dewa raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang kacau. Meskipun saya memiliki kekuatan untuk menantang di luar level saya masih bukan lawannya dalam menghadapi kekacauan. Ketika saya akhirnya melarikan diri dari dunia suci yang kacau, saya kehilangan kesadaran dan jatuh di sini. Kemudian, secara tidak sengaja, Tuhan melihat kembali pada wanita cantik berbaju putih seperti bulan yang tertutup dan berkata, namanya Sangguan Fei. Leluhurnya menyelamatkan saya. Lalu, saya tidur nyenyak sampai 10.000 tahun yang lalu. Kemudian saya bangun dan berlatih lagi. Baru saat itulah saya berkultivasi hari ini. Ketika saya bangun 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang Feier telah duduk. Pada saat itu, dia baru berusia 16 tahun. Dia telah bersama saya selama 10.000 tahun, dan saya mengambilnya sebagai murid. Selain itu, hanya ada 2 guru dan murid di sekte abadi kita. Mendengar pidato itu, Tan Yun menepuk pundak dewa yang tidak disengaja dengan keras. Matanya tajam dan berkata, sejak kamu dan saudara-saudaraku bertemu, mulai sekarang, kami akan mewarnai darah kami selama 9 hari dan membunuh kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan. Oke, aku akan mendengarkan kakak tertuaku. Dewa mengangguk tanpa berpikir. Oh, omong-omong, saudaraku, izinkan saya memperkenalkan Anda. Tan Yun tersenyum dan memberitahukan nama ketujuh istrinya kepada Tuhan. Pada saat yang sama, itu juga memberitahu dewa yang tidak disengaja bahwa kehidupan Sen Subing sebelumnya dan Yukin telah diwarisi oleh Dewa Gurun. Tentu saja, identitas Tuoba Yingying juga saling memberitahu. Setelah mendengarkan, dia memikirkan apa yang baru saja dia lakukan pada Sen Subing dan dengan cepat membungkuk dan berkata, kakak ipar, maaf, saudara ketiga tidak tahu itu kamu. Jika tidak, berikan saudara ketiga 10.000 keberanian, dan saudara ketiga tidak berani melakukannya padamu. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Sen Subing berkata sambil tersenyum, juga, jangan panggil aku kakak ipar. Sekarang Yukin dan aku sama-sama besar dan kecil. Oh, begitu, aku akan memanggilmu kakak ipar sebagai gantinya. Secara tidak sengaja, Tuhan tersenyum. Kemudian, secara tidak sengaja, dewa membawa Tan Yun dan yang lainnya ke Pulau Wancong Yun dan datang ke area tengah pulau. Di tengah pulau, gunung peri naik ke awan, dan sungai mengalir di antara mereka. Ditambah dengan gas peri yang padat, keindahan pemandangannya sungguh memabukkan. Di antara pegunungan, ada puncak gunung yang menonjol dari keramaian. Itu disebut Gunung Abadi. Tanpa memikirkan Tuhan dan Sangguan Fei, ia tinggal di istana di tengah gunung. Sangguan Fei mengurus kehidupan sehari-hari Tuhan. Tan Yun dan yang lainnya datang ke istana. Sangguan Fei menyiapkan anggur dan makanan enak. Tan Yun dan secara tidak sengaja pergi kepada Tuhan dan mabuk. Sambil minum, Tan Yun memberitahu dewa yang tidak disengaja tentang kebangkitannya dari daratan dan apa yang terjadi di negeri dongeng 9 surga Hongmeng. Secara tidak sengaja, Tuhan berkata dengan berani, jangan khawatir, saudaraku. Kecuali jika itu adalah salah satu yang kuat dari tingkat ke-11 dari Kekaisaran Besar, aku akan menyelesaikan semua makhluk abadi lainnya untukmu. Pada bulan berikutnya, Tan Yun, Sen Subing dan yang lainnya tinggal di Gunung Peri di sebelah Gunung Abadi. Selama sebulan, Tan Yun dan istri serta putri lainnya tidak menutup pintu, tetapi mengunjungi pemandangan indah Laut Jiutianxian bersama. Sebulan kemudian, Tan Yun kembali ke Pulau Wancong Yun bersama gadis-gadis dan membangun paviliun Baizang yang indah di Gunung Xianshan. Selanjutnya, Tan Yun memasuki paviliun lantai 9, mengorbankan aula Jalan Lingqiao dan mulai berlatih dalam isolasi. Pada saat ini, dewa yang tidak disengaja dan Sangguan Fei di Gunung Abadi juga mulai menutup. Aliran waktu seperti sungai. Dalam sekejap mata, 33 tahun telah berlalu. Di aula Jalan Lingqiao, di lantai 48, Tan Yun duduk bersila dan menghabiskan 360.000 tahun. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 40.000 tahun berturut-turut. Janin Kaisar Hongmeng ke-6 diringkas di kolam Lingqi dan dipromosikan ke tingkat ke-6 alam kekaisaran.
Butuh 40.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-7 dari alam kekaisaran. Butuh 45.000 tahun untuk memasuki tahap ke-8 dari ranah kekaisaran. Butuh 50.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah kekaisaran. Butuh 55.000 tahun untuk mendaki tingkat ke-10 dari ranah kekaisaran. Butuh 60.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-11 dari ranah kekaisaran. Akhirnya, butuh 70.000 tahun lagi untuk melangkah ke tahap ke-12 dari ranah kekaisaran. Selama periode ini, beberapa gelombang tentara abadi tiba di Pulau Wan Chong Yun dan terbunuh oleh peluru ajaib yang tidak disengaja. Selain itu, ketika Tan Yun menutup pintu, ketujuh istrinya, serta Sen Suzhen, Ruxue, Feng Qingcheng, Sisi, Fang Ziqing, Zhen Ji dan wanita lainnya, telah berhasil melewati perampokan dan melangkah ke ranah kerajaan. Kaisar yang hebat. Sekarang Zhen Ji adalah tingkat ketiga dari kekaisaran besar. Sen Subing, Tuoba Yingying, tingkat kedua dari kekaisaran besar. Wanita lain adalah tingkat pertama dari kekaisaran besar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, seperti Tan Yun, adalah 12 langkah di alam kekaisaran.